teman-teman guru, kepala TU, dan stafnya, serta anak-anakku sekalian yang Bapak cintai. Pagi ini kita akan dengar tausiah dari Ustadz Haji Nur Hidayatullah MPD. Semoga kalian diberi pahala sebagai suatu thalabul ilmi. Ya. Mohon dengarkan baik-baik kuliah singkat ini dan nanti ilmunya segera dilaksanakan atau diamalkan di dalam kehidupan. Itu aja dari Bapak. Monggo untuk Pak Ustadz Nur Hidayatullah untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang berkesukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Kota Bekasi, para wakil kepala sekolah, Bapak Subag, para staf SMA Negeri 12 Kota Bekasi, para guru-guru SMA Negeri 12 Kota Bekasi, dan juga anak-anak Bapak yang Bapak cintai, seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 12 Kota Bekasi yang bukan hanya Bapak cintai, tapi juga Bapak sayangi. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini cuaca yang sangat cerah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalani aktivitas kehidupan kita, baik yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi. Mudah-mudahan segala aktivitas hidup kita, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran yang setimpal kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, walaupun via media, kemudian kita selalu istiqomah menjalankan ajaran yang telah dibawa olehnya dan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya. Insya Allah istiqomah, kita konsisten seperti menjalankan ajaran yang telah dibawa, mengamalkan daripada sunnah-sunnah. Yaumil qiyamah kita kenedikan naum syafaat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panang Bayu Santo, mana kondisinya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Pak Bayu monitor sehat. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita bacakan suratul Fatihah kepada teman-teman kita, anak didik kita, teman-teman kalian, anak didik kita SMA Negeri 12 Kota Bekasi, yang mana pada sore nanti akan pengumuman lulus atau tidaknya Suaranya termute. Suaranya hilang, Pak Haji. Suaranya termute, Pak Pak Haji. Jintong, suaranya hilang. ya nih kepencet sama Mas apa ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh siswa dan siswi SMA 12 Kota Bekasi yang mengikuti ujian perguruan tinggi negeri diterima di perguruan tinggi negeri. Ala hati ini Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Iya kan Allah ya kan. Oh, Bapak Ibu Dewan Guru serta anak-anak Bapak yang Bapak cintai, siswa dan siswi Seman 12 Kota Bekasi. Pada kesempatan hari ini Bapak mengutip dari kitab Adabul Adim wal Muta'adim tentang keutamaan menuntut ilmu di dalam ajaran agama Islam. Perlu kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan itu sangat-sangat penting bagi setiap individu. Di setiap masing-masing, bahkan dapat meningkatkan posisi derajat kemanusiaan. Beda orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu. Sangat-sangat berbeda. Dalam memahami, dalam memberikan sebuah pengertian, dalam mengamalkan segala apa yang dia amalkan itu sangat berbeda dengan orang yang memiliki ilmu. Oleh karena itu Allah mengangkat derajat manusia ketika orang tersebut mau menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat manusia siapapun. Ketika dia tolabul ilmi, ketika dia menuntut ilmu, Allah angkat derajatnya melebihi dari orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, secara Bapak Ibu dan Guru, pentingnya mempunyai ilmu adalah untuk membuktikan kekuasaan Allah. Dengan adanya ilmu, manusia dapat membaca Al-Quran yang mana terkandung segala persoalan aktivitas kehidupan manusia di muka bumi. Ilmu juga membolehkan manusia mengkaji alam semesta Allah. Bahkan dengan ilmu kita pun juga bisa mengkaji tentang hal-hal yang memang sifatnya yang sangat menakutkan seperti kematian. Allah berikan keluasan untuk manusia mengkaji apa-apa yang ada di alam semesta. Atau contoh, dulu sebelum ada sarana transportasi yang hebat seperti sekarang ini, kemana-mana kita naik kuda, kemana-mana manusia naik onta. Tapi berkembangnya keilmuan, manusia mampu menciptakan sarana-sarana transportasi, sarana-sarana media yang luar biasa. 2 tahun belakangan ini atau mungkin 1 tahun belakangan ini kita tidak berpikir untuk belajar daring seperti ini, untuk belajar Zoom seperti ini. Sekarang yang di Bogor, yang di Bekasi, yang di Pondok Ungu, yang di Wisma Asri, Pak Eka, Januar Eka yang ada di Harapan Indah, Pak Haji Bohori. Walaupun kita tidak bertemu, namun kita bisa bertatap muka via apa? Via Zoom. Ini berkat apa? Berkat ilmu. Tidak pernah menduga saya ini belajar seperti ini, Zoom. Ya. Pandemik, saya dapat ilmu. Ya. Karena pandemik, saya dapat ilmu mengikuti pelajaran via Zoom. Kita semua dapat ilmu mengikuti pelajaran via Zoom. Kendaraan tadi, kalau tidak salah yang menciptakan pesawat terbang adalah Wright bersaudara. Dia mula-mula ingin mencoba bisa gak manusia itu terbang. Bisa gak manusia itu terbang. Pergi dari tempat satu ke tempat yang lain dengan waktu yang sangat singkat. Dia mencoba eksperimen. Tangannya dia bentangkan. Ditaruhlah apa namanya? Sesuatu yang bisa menepak-nepakkan. Membuat
apa namanya kita, saya tidak tahu namanya, tapi yang jelas mampu bisa menggerakkan anggota tubuh dia supaya bisa seimbang dalam pertama, kedua, ketiga dia terjatuh. Namun selalu berusaha mencari dan mencari. Akhirnya pesawat terbang. Sekarang kita bisa manfaatkan kemana-mana, hanya butuh waktu yang singkat. Pergi haji hanya 9 jam dari Indonesia. Kalau coba dulu kita pergi haji naik kapal laut, kurang lebih hampir 15-17 hari. Ini berkat apa? Berkat ilmu. Ini berkat ilmu. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu merupakan hal yang wajib dilakukan oleh kita semua umat Islam. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Bahwa menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Tak terkecuali kau mau kaya, miskinkah, berpangkatkah atau tidakkah, laki-lakikah atau perempuankah, semuanya punya hak kewajiban individu untuk menuntut ilmu. Orang yang punya ilmu punya kompas dalam melakukan aktivitas perjalanan. Namun orang yang tidak punya ilmu, saya yakin tidak punya arah dalam menentukan kepilihan hidup yang harus dia jalani. Contoh begini dah, Pak Haji Bohori nyari ikan. Pak Haji Bohori nyari ikannya malam-malam di pinggir kali. Dia tahu Pak Haji Bohori ikan di kali itu banyak, namun nyarinya malam, jam 1 malam. Kalian nyari wangsit. Jam 1 malam Pak Haji Bohori nyari ikan di pinggir kali. Tapi Pak Haji Bohori ini nggak bawa sedikit pun alat penerangan. Saking pedenya berangkat. Yang penting bawa serogan. Tahu serogan? Serok. Berangkat, turun ke. Sebelum Pak Bohori menangkap ikan, otomatis jalan terlebih dahulu menyelusuri. Nggak disangka dan tidak diduga, Pak Haji Bohori menginjak sesuatu. Entah itu apa namanya. Menginjak sesuatu. Perasaan Pak Haji Bohori ini sudah tahu. Waduh, yang saya injak ini kayaknya kotoran manusia. Sudah tahu bahwa yang diinjak adalah kotoran manusia. Tapi Pak Haji Bohori belum yakin. Coba saya pegang. Dipegang Pak Haji Bohori. Lah iya ini lembek. Benar ini mah kotoran manusia. Masih belum yakin. Coba cium. Dicium bisa. Itu orang yang tidak memiliki ilmu. Dia tahu yang dia injek itu kotoran. Namun dia penasaran. Dia cium juga itu aroma kotoran manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu yang luar biasa yang harus kita cari dalam kondisi dan keadaan apapun. Oleh karena itu, ada beberapa keutamaan menuntut ilmu. Pertama, keutamaan menuntut ilmu dapat kebenaran. Dapat mengetahui kebenaran. Ya tadi itu Pak Haji Bohori nyari ikan di pinggir kali. Malam-malam tidak bawa obor. Andai kata Pak Haji Bohori bawa obor atau bawa senter ketika dia melihat jalan sesuatu, wah itu ada kotoran binatang, itu ada kotoran manusia, minggir dikit atau lompati dikit, ya tahu di situ ada ranjau. Tahu, mengetahui kebenaran. Itu nggak boleh saya injak. Kalau saya injak, mambune luar biasa, baunya luar biasa. Dapat mengetahui kebenaran. Apalagi ini di media sosial sekarang ini, ya kita menge-share info-info yang memang belum tentu akan kebenarannya. Kita menge-share ilmu yang belum diketahui referensinya.
itu saya laksanakan begini, bahwa ilmu itu dapat mengetahui kebenaran seperti begini. Orang yang sotoy dalam dalam menentukan sebuah kebenaran. Ada seorang wartawan, ya, seorang wartawan, dia sotoy untuk mencari kebenaran, untuk mendapatkan kebenaran. Apapun caranya, ini dia lakukan segala sesuatu untuk mencari kebenaran. Tapi caranya kurang tepat. Menyampaikan kebenaran, tapi caranya karena kurang tepat, dia juga kurang asik. Di suatu tempat, di tengah jalan, ada rombongan orang, ada perkumpulan orang yang ramai dan ribut. Sesuatu hal yang berkerumun, hal yang ramai, hal yang ribut, berarti ini kan dicari-cari oleh wartawan. Wah, ada yang ramai ini. Ada kerumunan. Pasti ada peristiwa yang unik. Pasti ada peristiwa yang bagus. Wartawan akan dia cari. Namun ketika ini wartawan ingin masuk ke dalam kerumunan tersebut, sulitnya luar biasa. Karena massa yang banyak. Dia ingin mencari kebenaran. Ada apa di situ? Namun dia caranya salah. Dari kejauhan, di tengah-tengah kerumunan, dia berteriak, minggir, minggir. Saya bapaknya korban. Wah. Minggir semua, saya bapaknya korban. Wah, itu orang yang berkerumun di situ memberi jalan. Ayo Pak, silakan Pak, silakan. Bapak, kalau benar Bapak adalah orang tuanya korban, silakan, silakan. Senang kan? Dikasih ruang untuk masuk ke kerumunan. Sungguh kaget, luar biasa kaget ini wartawan. Ketika sudah sampai di tengah-tengah kerumunan dan melihat siapa yang tertabrak. Ternyata yang tertabrak adalah monyet. Yang tertabrak adalah monyet. Kaget, muka merah, ingin mencari kebenaran, tapi caranya salah. Bapak betul, orang tuanya ini korban. Anak monyet, ternyata yang tertabrak. Jadi intinya apa? Mengetahui kebenaran pun juga dengan cara yang benar. Ketika kita belajar menyampaikan kebenaran pun juga dengan referensi yang benar. Dan sembarang menyampaikan keilmuan tanpa referensi yang benar. Tujuannya baik, tapi caranya yang tidak baik pun juga kurang baik. Lalu yang kedua, keutamaan menuntut ilmu adalah mendapatkan pahala yang sama kepada orang yang diajarkan. Seorang guru mengamalkan ilmunya kepada para siswa dan siswi. Siswa dan siswi mendapatkan keilmuan dan mendapatkan pahala. Diangkat derajatnya oleh Allah. Jangan khawatir. Yang mengajarkan pun juga akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan pahala yang sama kepada orang yang diajarkan. Yang diberi ilmu mendapatkan pahala, yang memberi ilmu mendapatkan pahala, yang menerima ilmu mendapatkan pahala. Yang ketiga, terhindar dari fitnah dan laknat. Ini telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dunia ini terlaknat. Terlaknat segala isinya kecuali zikir kepada Allah dan amalan-amalan ketaatan. Demikian pula seorang yang alim atau yang belajar. Kenapa demikian? Orang yang memenuhi ilmu pantang sekali terfitnah atau pantang sekali memfitnah. Orang yang menuntut ilmu pantang sekali memfitnah. Dalam artian terhindar dari memfitnah orang. Kenapa? Karena dia tidak mau menyampaikan keilmuan. Karena dia tidak mau menyampaikan informasi yang menyelakai orang, yang menyakiti perasaan orang. Karena apa? Ada adab dalam menyampaikan ilmu. Ada adab dalam menerima ilmu.
Yang keempat, keutamaan menuntut ilmu. Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan selain ilmu. Katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dalam surah At-Taha ayat 114 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dalil ini menunjukkan bahwasanya Nabi hanya meminta tambahan ilmu kepada Allah, bukan tambahan yang lain. Karena ilmu ini luar biasa. Segala aktivitas kehidupan manusia harus kita pelajari dengan ilmu. Yang kelima, keutamaan orang yang menuntut ilmu. Orang berilmu akan diangkat derajat. Yang keenam, menuntut ilmu semuanya adalah menjalankan kewajiban kita seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan keberkahan hidup di dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang ingin mendapatkan kedua-duanya, dunia dan akhirat. Dunia kita dapat, akhirat kita raih, fa'alaihi bil ilmi. Maka kedua-duanya pun juga harus dengan ilmu. Mari anak-anak Bapak, siswa dan siswi Seman 12 Kota Bekasi, jangan lemah kita untuk menuntut ilmu. Jangan kita berputus asa dalam menuntut ilmu. Dalam kondisi dan keadaan apapun, ketika kita menuntut ilmu, kita tidak akan pernah tersesat dalam menelusuri jalan kehidupan. Apa kira cukup? Pak Jibori, kita para dewan guru yang lainnya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dapat yang mulia ini dapat dan mampu bisa mengaplikasikan apa-apa yang dapat saya sampaikan. Saya hamba yang hina, saya hamba yang hilaf, hamba yang penuh dosa. Mohon maaf yang sebesar-besar. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Ustaz Hidayatullah MPD yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua.